Halo Kapten, pernah gak sih kamu membayangkan kamu duduk di kursi mobil, menyalakan mesin, tapi kali ini bukan di jalan tol. Depanmu bukan aspal, melainkan hamparan bintang. Pertanyaannya, kalau kita nyetir mobil 100 km per jam, berapa lama waktu yang kita butuhkan untuk sampai ke semua planet di tata surya? Mari kita lakukan perjalanan imajiner ini. Planet pertama kita, Merkurius. Jaraknya 91 juta kilometer. Dengan mobil, kita akan menempuh lebih dari 100 tahun non-stop. Bayangin, 3 generasi manusia lahir dan mati, sementara mobil ini masih melaju. Dan saat tiba, kita hanya akan menemukan planet kecil tanpa atmosfer dengan panas 430 derajat Celcius di siang hari dan dingin minus 180 derajat Celcius di malam hari. Planet ekstrim seolah tak pernah ramah pada kehidupan. Berikutnya, Venus. Walau disebut kembaran bumi, tapi ini kembaran beracun. Untuk mencapainya, kita butuh hampir 300 tahun perjalanan. Bayangkan, ratusan tahun terjebak di dalam mobil. Sesampainya, kita bertemu dunia penuh awan asam sulfat dengan suhu yang bisa melelehkan timah. Venus bukan rumah, dia adalah oven raksasa yang selalu lapar. Mars, planet tetangga kita. Butuh sekitar 250 tahun perjalanan untuk tiba. Planet merah ini penuh misteri. Gunung tertinggi di tata surya, lembah raksasa, dan jejak-jejak yang membuat kita bertanya, pernahkah ada kehidupan di sini? Mars adalah janji, sebuah harapan bagi masa depan manusia. Tapi perjalanan 250 tahun hanya mimpi dalam bayangan. Dan kini, kita melaju menuju raksasa sejati, Jupiter. Butuh hampir 900 tahun, 9 abad. Dunia sudah berubah, peradaban mungkin runtuh, tapi mobil ini baru saja sampai. Jupiter adalah planet dengan badai abadi, Great Red Spot yang sudah bergemuruh lebih dari 300 tahun. Saking besarnya, lebih dari 1.300 bumi bisa muat di dalamnya. Kita kecil, sangat kecil di hadapan raksasa ini. Setelah 1.600 tahun nyetir tanpa henti, akhirnya kita sampai di Saturnus. Planet bercincin, begitu indah hingga membuatmu lupa akan lamanya perjalanan. Bayangkan, cincin yang terbentang ribuan kilometer, terbuat dari es dan debu kosmik. Saturnus adalah keindahan di tengah kehampaan. Tapi lagi-lagi, perjalanan yang terlalu lama untuk manusia. 3.300 tahun berlalu, akhirnya kita sampai di Uranus. Planet biru pucat yang berputar miring hampir tidur. Bayangkan, sebuah planet yang kutubnya menghadap langsung ke matahari selama puluhan tahun. Dunia asing ini seakan menantang logika. Tapi, siapa yang bisa bertahan hidup ribuan tahun dalam mobil hanya untuk tiba di sini? Setelah 5.000 tahun perjalanan, kita sampai di Neptunus. Angin di sini mengamuk dengan kecepatan lebih dari 2.000 km per jam. Angin yang bisa merobek pesawat, apalagi mobil. Planet biru tua ini adalah akhir dari perjalanan planet utama. Perjalanan ribuan tahun, hanya untuk sampai di dunia es yang sunyi. Kalau kita nekat melanjutkan perjalanan menuju Pluto, butuh hampir 7.000 tahun. Saat kita tiba, bumi mungkin sudah tak lagi sama. Kota-kota hilang, bahasa berubah, sejarah baru lahir. Dan kamu masih ada di mobil yang sama. Tiba di planet kerdil, lebih kecil dari bulan kita. Perjalanan imajiner ini memberi kita satu pelajaran. Tata surya itu luar biasa luas. Jangankan nyetir mobil, bahkan roket tercepat pun butuh waktu lama untuk menembusnya.
Manusia hanyalah titik kecil di kosmos yang tak berujung. Jadi, lain kali kamu merasa perjalanan mudik 12 jam itu lama, ingatlah, untuk sampai ke Neptunus, kamu butuh 5.000 tahun dengan mobil. Kita kecil, tapi rasa ingin tahu kita tak terbatas.